Hai adik-adik semua, apakah kalian udah tahu jalur vokasi itu apa dan bagaimana cara masuknya? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kedanku, channel berbagi informasi seputaran dunia teknologi. Nah, di video kali ini saya kembali akan berbagi tentang seputaran dunia untuk masuk perkuliahan. Video ini sangat bermanfaat bagi adik-adik yang saat ini berada di kelas 12 yang ingin masuk kuliah. Ketika ingin masuk kuliah, banyak jalur yang terbuka. Salah satu jalurnya itu namanya jalur vokasi. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang jalur vokasi. Kita akan kupas tuntas kuliah lewat jalur vokasi. Lanjut saja. Namun sebelum saya lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe biar saya lebih semangat lagi membuat video-video yang baik dan yang bagus untuk adik-adik semuanya. Nah, apakah itu jalur vokasi? Sebagian dari kalian sudah pernah mendengarnya, namun mayoritas dari kalian belum pernah mendengarnya. Jadi, jalur vokasi adalah program pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Oke, secara sederhana di sini sudah digarisbawahi program pendidikan yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Berarti fokusnya di praktikum secara tidak langsung. Secara sederhana, program vokasi bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan keterampilan di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara global. Ya, dari gambaran ini secara sederhananya simpel sih. Ada jurusan SMA, ada jurusan SMK. Vokasi itu mungkin lebih mirip ke SMK-nya, ya. Berkuliah namun lebih dicondongkan ke praktek sesuai dengan program yang akan dia ambil, jurusan yang dia ambil. Berikutnya, di vokasi program apa saja sih yang ditawarkan? Program yang ditawarkan di jalur vokasi ada 4, ya. Program pendidikan vokasi disebut juga dengan pendidikan diploma. Diploma sendiri pendidikan yang secara sederhana ada yang cepat tamat, ada yang tamatnya sama. D1, ya, sering disebut juga ahli pratama. Tamatnya biasanya 1 tahun. D2 disebut juga dengan ahli muda. Nanti tamatnya biasanya 2 tahun. D3 disebut juga dengan ahli madya. Tamatnya biasanya 3 tahun. Dan D4 sering disebut juga sarjana terapan, tamatnya 4 tahun. Dan ini bisa juga melanjut ke S2. S2-nya nanti akan menjadi magister terapan, ya. Di jalur vokasi sendiri lebih ditekankan dengan skill atau keterampilan, sehingga saat proses perkuliahan muatan praktikum jauh lebih besar dari teori, sekitar 60-80. Proses perkuliahan dilaksanakan dengan sistem praktikum, ya. Jadi lebih banyak praktiknya daripada teorinya. Kalau jalur akademik biasa S1 itu biasanya lebih banyak teorinya daripada praktikum. Biasanya tuh 70 ke teori, 30 ke praktikum mayoritasnya, namun tidak semua yang seperti itu. Berikutnya, kelebihan jalur vokasi. Nah, ini ada beberapa kelebihan jalur vokasi yang membedakan dengan jalur akademik biasa S1 dan setingkatnya. Kelebihan kuliah jalur vokasi. 1. Kuliah dengan waktu relatif lebih singkat. Iya, kalau adik-adik atau kamu mengambil D1, D2, dan D3, itu kan alokasi waktunya jauh lebih singkat. 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Peluang kerja terbuka lebih lebar. Ya, ini sangat benar. Kenapa? Ketika kamu berkuliah, kamu sudah dikenalkan dengan dunia pekerjaan secara tidak langsung, ya. Yang ketiga, sudah memiliki skill dan jam terbang. Kembali seperti yang saya bilang di awal, kuliah jalur vokasi, kuliah yang menekankan praktikum, artinya kamu lebih banyak praktik. Ketika kamu lebih sering praktik, kamu akan memiliki skill yang lebih dibandingkan teman-teman kamu yang kuliah dengan berbasis teori. Dan tentunya jam terbang, karena ketika kamu memiliki skill, pasti jam terbang kamu sudah tinggi, sehingga berpulang besar ketika kamu tamat, ya, di wisuda, kamu sudah memiliki basic yang kuat, sehingga
bisa saja banyak instansi ya atau perusahaan akan merekrut kamu secara tidak langsung. Karena apa? Karena kamu sudah dilihat ketika kamu mungkin melaksanakan praktik kerja lapangan dan sejenisnya ketika berada di bangku pendidikan kuliah jurusan vokasi. Yang keempat, bisa ekstensi ke sarjana. Nah, ini ya, bisa ekstensi ke sarjana. Jadi jangan takut, aku vokasi, tapi aku mau lanjut nih ke sarjana, atau saya mau lanjut nih ke sarjana, bisa tidak? Bisa. D3 ke S1 biasanya tuh paling lama tuh 2 tahun untuk penyetaraannya, kuliah lagi dengan jurusan yang kamu inginkan. Misalnya vokasi D3-nya itu ekonomi, ya udah tinggal cari S1-nya yang ekonomi. Ya bisa di negeri, bisa di swasta. Paling lama itu sekitar 2 tahun. Oke. Berikutnya, beberapa PTN dengan jalur vokasi. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini sampelnya saja. Namun tidak semua PTN membuka jalur vokasi, itu juga yang perlu dipahami. PTN dengan jalur vokasi yang pertama itu ada Universitas Indonesia. Namanya itu SIMAK UI. Silakan browsing dengan kata kuncinya itu jalur vokasi UI, atau enggak ketik aja nanti SIMAK UI, langsung muncul itu nanti bagaimana cara mendaftarnya, kapan waktu pendaftarannya. Universitas Gajah Mada ini juga membuka jalur vokasi, browsing aja. IPB juga membuka dengan namanya jalur USMI kalau saya tidak salah ya, dan Universitas Brawijaya. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini beberapa yang terkenal universitas-universitas yang membuka jalur vokasi. Kemudian, apa sih perbedaannya jalur vokasi dengan jalur akademisi? Nah, itu tadi tergantung pilihan kamu ya. Sama kayak pilihannya. Kenapa kamu memilih SMA daripada SMK? Kenapa kamu lebih memilih SMK dengan SMA? Semua itu pilihannya tergantung ke diri kamu. Kamu lebih nyaman yang mana? Kamu mau yang seperti apa setelah kamu tamat? Ya, adik-adik mau seperti apa? Jadi tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih buruk. Sebenarnya sama aja, tergantung pilihan kamu. Ya, kamu mau tamatnya seperti apa? Sesuai nggak dengan passion kamu? Kamu lebih suka teori atau kamu lebih suka yang ke praktikum saja? Nah, itu semuanya tergantung kamu. Ingat, sukses itu karena kamunya, kampus itu mendukung diri kamu. Jadi, pilihlah kampus yang sesuai dengan kemauan kamu, bakat kamu, dan bisa membuat kamu sukses ketika kamu selesai berpendidikan di situ. Mungkin sampai di sini yang bisa saya kasih tahu kepada adik-adik. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tentunya bagikan ke semua teman-teman kamu yang saat ini sedang berjuang untuk bisa masuk ke universitas yang diinginkannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.